Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita akan membahas salah satu materi pengantar ekonomi makro, yaitu tentang masalah inflasi dan kebijakan pemerintah. Dengan saya, Natasha Tarisa Ayu. Sebelumnya, kita mengulas kembali ya, apa sih masalah inflasi itu? Masalah inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara terus-menerus pada jangka waktu tertentu di dalam sebuah negara. Nah, pada hari ini kita akan membahas nih, apa kebijakan pemerintah yang dapat dilakukan ketika inflasi terjadi. Nah, di sini yang pertama ada kebijakan fiskal ya. Nah, kebijakan fiskal ini pun terbagi menjadi dua nantinya teman-teman untuk mengatasi masalah inflasi. Yang pertama, dilihat dari pendekatan Y sama dengan AE, dan yang kedua, dilihat dalam analisis ADAS. Nah, sekarang kita bahas dulu yang menurut pendekatan Y sama dengan AE nih. Yaitu kan pendapatan nasional ya. Sama dengan AE, yaitu Aggregate Expenditure atau pengeluaran agregat ya. Pengeluaran secara keseluruhan gitu. Nah, kalau kita mau mengatasi inflasi dengan pendekatan Y sama dengan AE, kita bisa lihat nih di kurva sini. Yang mana pengeluaran agregat awal adalah AE pada saat P0. Kita bisa lihat kurvanya ada di garis oranye yang tua. Nah, teman-teman ya, yang AE P0-nya itu yang warna merah. Itu awalnya kurva pengeluaran agregat itu ada di situ. Nah, lalu pada titik E2, kesempatan kerja itu sepenuhnya tercapai. Artinya, bila kita ingin mengatasi inflasi dengan pendekatan Y sama dengan AE, kita harus mencapai kesempatan kerja secara penuh agar kurvanya dapat naik dari kurva AEP0 ke AEP2, yaitu di titik E2 ya, yang garis kuning itu. Nah, semisal nih kenaikan ekspor malah menambah pengeluaran agregat, maka kenaikan harga akan lebih cepat. Tanpa adanya kebijakan pemerintah, pengeluaran agregat akan mencapai AEP1 yang di garis oranye muda itu, teman-teman. Akibatnya, untuk garis pendapatan nasionalnya yang tadinya ada di Y0 bergerak ke Y1. Atau di sini ditulisnya YT ya, bergerak ke YT dan ada di titik E1. Nah, maka pada saat titik E1 ini, pengangguran itu memang rendah karena kesempatan kerjanya banyak, tetapi inflasinya juga tinggi begitu. Nah, jadi kalau ingin mengatasi inflasi dengan pendekatannya sama dengan AE, yang aman itu ada di titik E2, yaitu kesempatan kerja sepenuhnya tercapai, akan tetapi tidak terlalu banyak juga begitu ya. Kalau terlalu banyak nanti akan malah menambah inflasi begitu. Oke, kita lanjut. Nah, yang kedua ini ada juga nih kebijakan fiskal dalam analisis ADAS. ADAS itu berarti dari analisis agregat demand dan agregat supply. Jadi dari permintaan keseluruhan dan penawaran keseluruhan. Nah, ini keseimbangan awalnya kita bisa lihat di titik C ya. C yang paling bawah itu, di mana pendapatan nasional realnya sama dengan Y0 pada tingkat harga P0. Itu titik awalnya kan. Nah, lalu pemerintah membuat kebijakan sehingga dapat mengendalikan kebijakan fiskal ke titik B. Ya, ke titik B dari YF ke P2. Nah, dengan kebijakan pemerintah tersebut, maka kurva akan terkendali dan sama nih, menunjukkan kesempatan kerja yang penuh dan dapat mengendalikan inflasi begitu. Tetapi, tanpa adanya kebijakan pemerintah, pengeluaran agregat malah meningkat dari AD0 yang garis lengkung itu, AD0 ke AD1 yang ada di titik A. Nah, pada titik A ini, harga akan meningkat dari P0 ke P1 ya. P itu kan harga tuh, akan meningkat dari P0 ke P1. Akibatnya, pendapatan nasional realnya juga akan naik gitu ya, yang semulanya di Y0 menjadi ke Y1. Maka tingkat inflasi pada titik A itu akan sangat tinggi. Memang penganggurannya rendah, tetapi tingkat inflasinya tinggi begitu. Nah, jadi dari kebijakan fiskal itu kita dapat menganalisis bahwa
kebijakan fiskal yang dapat dilakukan pemerintah adalah dengan mengatur pengeluaran pemerintah itu sendiri gitu ya. Atau kebijakan fiskal itu juga ada dalam bentuk pajak, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian yang selanjutnya ada kebijakan moneter untuk mengatasi inflasi. Nah, kebijakan moneter ini sekarang hanya ada satu teman-teman, yaitu apabila usaha untuk mengurangi inflasi dilakukan dengan menjalankan kebijakan moneter, yang dilakukan pemerintah adalah menurunkan penawaran uang. Nah, kalau tadi kebijakan fiskal itu berhubungannya tentang pengeluaran pemerintah dan pajak, kalau kebijakan moneter itu berhubungannya dengan uang ya, di sini dalam hal penawaran uang, begitu ya. Jadi, kalau mau inflasi terkendali, pemerintah harus menurunkan penawaran uang, begitu. Nah, bisa dilihat lagi nih di kurva bahwa perubahan ini akan menaikkan suku bunga, sehingga mengurangi kegiatan investasi dan berkurangnya keinginan untuk membeli rumah baru karena angsuran yang lebih mahal. Paham ya teman-teman? Jadi, pemerintah menurunkan penawaran uang, akibatnya suku bunga akan naik. Kalau suku bunga naik, orang mana mau investasi gitu ya? Takutnya rugi. Jadi, kegiatan investasinya itu berkurang dan mereka juga berkurang juga keinginan untuk membeli rumah baru begitu. Nah, dengan keadaan yang seperti itu, maka akan dapat menurunkan inflasi. Oke. Lalu di sini muncul pertanyaan, mana kebijakan yang lebih tepat? Apakah kebijakan fiskal atau kebijakan moneter? Nah, untuk mengatasi inflasi itu sebenarnya bisa berbarengan dijalankan kedua kebijakan tersebut ya. Hanya pelaksana kebijakannya itu berbeda. Kalau misalnya kebijakan moneter itu dilaksanakan oleh bank sentral dengan tadi itu ya mengurangi penawaran uang dan menaikkan suku bunga, lalu kebijakan fiskal dijalankan oleh Kementerian Keuangan dengan mengurangi pengeluaran pemerintah dan menaikkan pajak individu dan perusahaan. Jadi, itu ya kesimpulan yang dapat kita ambil pada hari ini. Bagaimana sih begitu kebijakan fiskal dan moneter untuk mengatasi inflasi? Ya, baik. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan teman-teman. Sampai jumpa lagi di e-learning ESC selanjutnya. Terima kasih.